Baiklah, kawan-kawan, marilah kita melanjutkan pembahasan kita. Wa qad yas'alu sa'ilun fayaqulu limadza wasafana Allah bi annahu maliki yaumiddin bainama huwa malikul kaun kulluhu. Sebuah pertanyaan muncul, mengapa kita mensifati Allah dengan sang pemilik hari pembalasan atau hari akhir, sementara Allah sang pemilik semua hari, baik itu hari kiamat, hari ini, maupun semuanya. Wal jawabu huwa anna Allah maliku li alamid dunya wal akhirah, lakinna malikiyatahu li yaumil qiyamah abrazu wa adhar, lianna al-irtibatat al-madiyah wal milkiyat al-i'tibariyah tatalasha kulluha fi dhalika al-yawm, wa hatta ash-shafa'ata la tutim yawma idzin illa bi amrillah yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Jawabannya adalah, memang benar Allah lah sang pemilik seluruh alam, baik itu di dunia maupun di akhirat. Akan tapi kepemilikan Allah di hari kiamat itu lebih tampak jelas dan kuat, karena seluruh kepemilikan, seluruh keterhubungan di hari kiamat nanti akan terputus kecuali kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan syafaat tidak akan diizinkan kecuali dengan kehendak Allah. Sebagaimana dalam ayat ini, yaitu ayat Al-Infitar ayat 19, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Hari di mana seseorang tidak mampu untuk menolong orang lain, dan segala perkara itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitakbirin akhar, qad yusari'ul insanu fi hadhihi dunya li musa'adatin insanin akhar wa yudafi'u anhu bilisanihi wa yahmihi bi amwalihi wa yansuruhu bi qudratihi wa afradihi wa qad yasmulu bi himayatihi min khilalin masyari'in wa mukhattatatil mukhtalifatin, lakinna hadhil alwan minal musa'adatin ghairu mawjudatin fi dhalikal yawm. Min huna hina yuwajjihu hadha as-su'al ila al-bashar limanil mulkil yawm yajibuna lillahil wahidil qahhar. Atau dengan kata lain, bahwa seorang manusia di dunia bisa saling membantu satu sama lain, baik itu dengan ucapannya, menjaganya, membantunya dengan harta, menolongnya dengan seluruh kemampuan yang beraneka ragam. Akan tetapi pertolongan semacam ini nanti di hari kiamat semuanya tidak ada. Apabila ditanya siapakah yang memiliki kerajaan di hari itu atau di hari kiamat nanti, maka mereka akan menjawab, segalanya merupakan kepemilikan Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Al-imanu biyaumil qiyamah wa bitilkal mahkamatil ilahiyyah al-kubra allati yakhda'u fiha kullu syai'in li ihsa'i ad-daqiq lahul atharun kabir fi dhabtil insan amama az-zallat wa wiqayatihi min as-sukut fil munhadirati wa ahadu asbabi qudratis salah ala nahyi anil fahsya wal munkar wa annahu tudzakkirul insana bil mabda' al mutalli' ala harakatihi wa sakanatihi wa tudzakkiruhu aidan bi mahkamatil adli al ilahi al kubra. Maka keimanan terhadap hari kiamat dan adanya pengadilan Allah yang mengadili setiap perbuatan manusia secara teliti dan detail, ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap manusia dari ketergelincirannya, dan bisa menjaga manusia dari melakukan hal-hal yang nista. Oleh karena itu, mengapa sholat dapat menghindari dari perbuatan keji dan mungkar? Karena di dalam sholat manusia diingatkan kepada suatu keyakinan
bahwa Allah mengawasinya, bahwa Allah melihat seluruh perbuatannya, dan kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan secara rinci dan detail di depan pengadilan Allah yang adil. At-tarkizu ala malikiyatillahi liyaumil qiyamah yuqari'u min jihatin ukhra mu'taqadatil musyrikin wa munkiril ma'ad li'anna al-imanu billah aqidatun fitriyatun 'ammah hatta ladal musyrikil asri al-jahili wa hadha ma yuwaddihu al-Qur'an idh yaqul wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah bainamal imanu bil ma'ad laysa kadzalik fa haula'il musyrikun kanu yuwajjihuna mas'alatal ma'ad bi inadi wastihza'i walujajin wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziktum kulla mumazzak innakum lafi khalqin jadid aftara 'ala Allahi kadhiba am bihi junnah. Maka kepemilikan Allah di hari kiamat ini juga bisa membantah keyakinan-keyakinan orang musyrik dan orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Dan ini berbeda dengan keimanan kepada Allah, karena keimanan kepada Allah ini terdapat dalam seluruh jiwa manusia, bahkan kepada orang musyrik di masa jahiliyah. Dalam ayat disebutkan, ketika engkau bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda dengan keyakinan terhadap ma'ad. Dan ini disebutkan, dan mereka, orang-orang kafir, berkata kepada sesama mereka, apakah mau engkau kami beritahu seorang yang mengabarkan kepada kalian ketika tubuh sudah hancur berkeping-keping, kita akan dibangkitkan kembali dengan penciptaan yang baru. Maka sungguh dia telah berdusta kepada Allah atau menderita penyakit gila. Waruya an Ali bin Husain as-Sajjad alaihissalam annahu kana idza qara'a Malik yaumiddin yukarriruha hatta yakada ayyamuta. Allah. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Husain as-Sajjad alaihissalam bahwa ketika beliau membaca Malik yaumiddin dan berulang-ulang membacanya, maka seakan-akan jiwanya melesat keluar dari tubuhnya. Amma ta'bir yaumuddin fahaitsuma warada fil Qur'an yakni yaumul qiyamah wa tukarriru dhalika fi aktsari min asratil mawadhi'i min kitabillahil aziz wa fil ayati 17 wa 18 wa 19 min suratil infitar warada hadzal ma'na bisarahatin. Adapun frasa hari pembalasan atau yaumuddin di dalam Al-Quran semuanya menunjukkan hari kiamat. Dan ini bisa nampak jelas ketika melihat ayat ke-17, 18, 19 dalam surat Al-Infitar. Wa amma sababu tasmiyat hadzal yaum biyaumiddin fali'anna yaumul qiyamah yaumul jaza' wad-din fil lughah al-jaza' wal jaza'u abrazu matahiril qiyamah. Fa fi dzalikal yaum tukshafu sarair wa yuhasabun nas amma fa'aluhu bidhiqqatin wa yara kulla fardin jazaa'a ma amiluhu salihan am talihan. Adapun sebab penamaan hari ini dengan hari pembalasan, karena pada hari kiamat itu terdapat pembalasan, dan makna dari din secara bahasa itu adalah pembalasan. Dan pembalasan itu adalah hal yang paling nampak jelas di hari kiamat kelak. Karena dengan itu akan nampak semua rahasia-rahasia, kemudian manusia akan diperhitungkan atas apa yang mereka lakukan secara detail dan teliti. Dan manusia melihat apa yang telah dilakukannya, apakah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Wa fi haditsin anil Imam Ja'far bin Muhammad as-Sadiq alaihi salam yaqulu yaumuddin
huwa yaumul hisab. Waddin istinadan ila hadhihi riwayah yakni al-hisab. Wa qad yakunu hadha at-ta'bir min kubaili dhikril illah wa iradatil ma'lul. Lianna al-hisab dauman muqaddimatun lil jaza. Dan dalam hadis Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq alaihissalam, beliau menyebutkan bahwa Yaumuddin adalah hari perhitungan. Dan ini, riwayat ini menegaskan bahwa adanya sebab akibat atau rangkaian. Karena sebelum adanya pembalasan, maka diawali dengan perhitungan amal terlebih dahulu, kemudian adanya pembalasan. Minal mufassirin may ya'taqidu anna sabab tasmiyati yaumiddin ya'udu ila anna kulla insanin yaumil qiyamah yujaza iza'a dinihi wa mu'taqadih. Lakin al-ma'na al-awwal al-hisabu wal jaza' yabdu aqrabu ila as-sihah. Dan sebagian ahli tafsir berkeyakinan bahwa sebab dinamakan hari itu dengan hari pembalasan karena setiap manusia itu akan dibalas dengan sesuai keyakinan dan agama yang diyakininya. Akan tapi makna awal yakni perhitungan dan pembalasan lebih dekat dengan kebenaran. Mungkin inilah rangkaian pembahasan dari Maliki Yaumiddin, sang pemilik hari pembalasan. Mungkin itu saja. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa lebih meyakinkan diri kita terhadap hari kiamat, segala perbuatan dipertanggungjawabkan, dan membuat kita lebih hati-hati, lebih bijak dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata, dan berpikir sejak dalam pikiran. Mungkin itu saja kawan-kawan, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.